lahir Nabi Muhammad memancar nur. Masya Allah. Aras gembira, langit terbuka, malaikat semua senang karena berabad-abad dari mulai mereka dijadikan, mereka menunggu dan menanti kehadiran yang mereka cintai. Sampai kejadian Isra dan Mi'raj itu pun betapa gembiranya hati seekor binatang yang namanya buruk ketika dia terpilih menjadi tunggangan kekasih kita Nabi Muhammad. Seorang yang diagungkan dan dibesarkan dan dimuliakan Allah di langit sebelum Nabi Muhammad ada, sudah tertulis di daki mereka Mimha Mimda. Semua orang tahu siapa Nabi Muhammad, riwayat hidupnya, cerita beliau, segala akhlak budi pekerti beliau, semua orang tahu. Namun yang paling mencintai Rasulullah ada seekor bulan yang menyendiri, kurang makan, kurang minum, bahkan kurus kering kesian awaknya. Tulangnya nah kelihatan jika kita manusia itu tawadullah asbab. Bukan kurang makan tapi rindu dan cinta yang ada di dalam hati. Hari itu Jibril lalu bertanya, wahai Buraq, kenapa kau tidak ikut berteman bersenang-senang dengan teman-temanmu? Kata Bapak, pasti ada. Kayak apa? Hati ini rasanya kada akan senang berharapnya, kada akan senang berkumpulan, kada akan senang berpenderan kalau hati ini belum melihat seseorang yang aku cinta. Kada artinya. Berjalanan kada artinya jelas. Beraramian lawan kekawanan kada artinya. Berpikir-pikirkan kada artinya. Karena hati ini belum pernah, mata ini belum pernah ketemu dengan orang yang aku cinta. Dialah Nabi Muhammad. Nah ini. Kenapa di hubungan pondokan ini? Karena kata pino orang di jalanan di asrama aja. Nah, orang namanya beraramian dudukan di asrama aja. Ya. Orang pina nyanyian di asrama aja. Sekali ditelaah ditakuni ternyata ketujuh mengocok. Maksudku, sekali ditahuni apa artinya udah beramian lawan kekawanan, apa artinya udah berkumpulan lawan kekawanan, sedangkan Rasulullah namun dari dulu belum pernah terpandang oleh mata ini. Kada artinya udah berkekawanan, kada artinya udah beramian. Baik udah menanti ingin bertemu dengan Rasul, baik udah menghadani waktu-waktu udah berdapat lawan Rasul, walau hanya sekejap, walau hanya sebentar di alam jagat, walau hanya sekedar bersalaman dengan tangan sang mulia, atau bukan hanya di alam jagat, cukup pertemuan itu di dalam mimpi, cukup pertemuan itu di kala tidur, bermimpi dan bertemu dengan Rasul, baru aku bisa menemukan kebahagiaan hidup. Kada ada artinya beraramian, benyanyian, berlakuan, berkumpulan, berjajar. Kada ada artinya karena hati belum pernah ketemu dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Buraq, kata Jibril, maukah kamu ketemukan dengan orang yang kau cintai? Jibril, jujur. Dikasih belum aja kamu. Iya, Buraq. Kapan Jibril? Malam ini kau kutugaskan menjadi tunggangannya kekasih Allah. Betapa gembiranya hati Buraq, betapa senangnya hati Buraq. Karena ini yang bikin dia senang, karena ini yang bikin dia gembira. Turun Buraq dengan Jibril, dengan Mikail, dengan Israfil ke kota Makkatil Mukarramah. Saat memandang wajah tampan Rasulullah,
Kurang dengan senang hati dan gembira sampai melupakan adab dan etika. Begagah-gagah keiman, jangan kita tuh gedebak-gedebak, berjoget-joget. Kada sadarkan diri lagi. Sampai Jibril menepuk, Qur'an di depanmu makhluk karimun. Baru terlalu kurang kesukaan. Betapa senang hatiku, betapa gembira hatiku. Saat itu Rasulullah pun menaiki punggungnya Qur'an, tambah senang hati Qur'an, tambah gembira hati Qur'an. Menjadi tunggangannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Qur'an hanya minta satu permintaan. Ya Rasulullah, di dunia ini ulun jadi tunggangan pian. Ulun bertanya di akhirat, apa ulun yang jadi tunggangan pian? Kata Rasul, hai Qur'an, di dunia dan di akhirat kau jadi tungganganku. Allahumma shalli wa sallim. Qur'an, binatang yang tahu kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi. Kalau ini dikisahkan, kita jadi bawa itu kisah Nabi Muhammad. Masya Allah, itu kisah Qur'an. Betapa mencintai Rasulullah. Kata rami berkawanan, kata rami berkumpulan, hingga menyendiri di kamar. Bukan karena peneng, bukan karena patah hati, bukan karena sedih, bukan karena ini, bukan karena itu. Karena menanti kapan bertemu dengan orang yang dicintai. Itu nang lalu khalwat di kamar, lalu menyembunyi di kamar, baca salawat, baca Quran. Apa artinya berkawanan? Apa artinya berraramian? Apa artinya ini dan itu? Kalau belum bertemu dengan Sayyiduna wa Habibuna. Nah, bagaimana kita bisa tumbuh rindu dan cinta ke Nabi Muhammad? Memang kita tidak tahu kisah Nabi Muhammad. Tahu. Lalu. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan buat kita untuk melihat wajah tampan Sayyiduna wa Habibuna. Mata ini takkan pernah puas melihat apapun kecuali apabila nanti melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung sahabat, untung bayi yang baru lahir di zaman Rasulullah, masa kecilnya sudah dilihatkan wajah tampan Rasulullah. Untung. Nah, kita karena ada tahu kesan Nabi, lalu Superman manusia hebat, Batman manusia hebat. Ada kekanak-kanak ketujuh lawan pura-pura ninja. Nah, ya ke Superman manusia hebat, pura-pura ninja, pura-pura binatang, garingnya pura-pura ninja dari dunia. Karena cinta kita hanya ke lain dari Rasul. Nah itu jadi di Banjar lalu, ya nang lalu alhamdulillah kita bila pernikahan membaca kisah Nabi. Nabi itu orangnya dua, nang jadi kawin ini boleh kenapa Nabi ya menyampaikan. Kalau kata Nabi itu tentang di mana kawin boleh, bukan Nabi yang membedakan boleh kan? Biar Nabi kawin kamu banyak anak, aku kebanyakan umat karena di akhirat. Nabi Adam itu kebanyakan umat, Nabi itu kebanyakan umat, aku kena Nabi kebanyakan umat, dan aku pembanyaknya. Jadi kamu golongi aku, racapi anak. Itu kalau bahasa Nabi. Racapi lagi anak, dalam kawas sebulan digigong. Karena aku Nabi kena kebanyakan umat di akhirat. Supaya aku yang pembanyaknya. Pembanyaknya umat kena di akhirat aku nanti. Mandi nopak lagi Nabi sudah.
Datang ke halabiu sehalabiu sih, datang ke Arab itu sehalamtai sih, datang ke Arab bahasa Arab sih, datang ke Inggris bahasa Inggris sih, datang ke orang bisu bahasa bisu sih, lupa lagi, ikut ini, kawin anak benak ada kawan belum plastik gula, kita tahu, supaya jangan kebianan ini. Asal mengetahui kerja plastik es-kilo jalanan kasih kok ditutupi ini jadi supaya jangan kebianan namanya deh bungol anjing pak ya orang kebanyakan umat tetapi anak sekali lahir 20 jadi giginya. Nah, Quran berkisah Nabi mengarahkan بنبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من ساجدين إذ أدخل يا محمد. Coba dengarkan aku kata Allah dan ingatkan ketika Nabi Yusuf pernah berkata kepada ayahnya. Nabi Muhammad mengarahkan manakib Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kepada Tuhan bahwasanya memimpi melihat bulan matahari bintang 11 sujud kepada Nabi Yusuf. Jangan Muhammad dia mengarahkan. Lalu sang ayah berkata, Yusuf anakku, jangan dikisahkan kelebihan ini. Kau akan jadi orang hebat, kau akan jadi orang besar, kau akan jadi orang mulia. Tapi benar naik, jangan dipuya-puya. Kayak itu kekaidah. Karena ada diri iblis akan mengipas-ipasi kelebihan. Terbukti dia itu Nabi Yusuf. Sampai contoh. Sampai Nabi Yusuf bertanggung pulang lawan King Sanak Sidin nampakkan pencapurakan Sidin ke sumur manakib siapa manakib Nabi Yusuf siapa nama mendengarkan Rasulullah. Apa hukumnya membaca sejarah membaca manakib tuh Quran apa hukumnya? Babila dibacakan manakib babila awal. Munnya pas Nabi Muhammad lahir mobilnya 12 Rabiul Awal hari lahir Nabi Muhammad berletakkan bilang kehidupan seakan-akan Masya Allah ya Rasulullah tapi seperti hampir dikirakan kunjungan hampir dikirakan kawianan hampir memikirkan ini dan itu hari itu memikirkan kehebatan dan kebesaran Nabi lalu dibantu dengan apa? Pembacaan riwayat hidup Rasul ceramah riwayat hidup Rasul masyarakat diajak supaya ingatkan Nabi Muhammad agungkan Nabi Muhammad hari ini hari kelahiran beliau hari yang luar biasa sebertangan diajak nah itu hari itu detik itu orang perumahan mungkin ingat dengan perumahan pedagang ingat dengan dagangannya orang yang bertambang ingat dengan tambangnya pun masih melupakan Sayyidina Muhammad. Kenapa? Jadi bagus kue ini pulang Maulid Al-Habsyi itu ada terjemahnya, Maulid Al-Tibah ada terjemahnya. Makinnya ini mana? Oh, kesan Nabi Muhammad kayak ini nih. Ini Masya Allah, dia waktu Islam dengan Nabi Muhammad. Wa syahadatum qabbilahu wal ghazalah. Kijang mengucap dua kalimat syahadat lawan Rasulullah. Dia waktu mengucap syahadat lawan Rasulullah. Masya Allah kita. Bunda jangan biawak cacat yang ikut. Cacat gugur ke baju masuk ke utang rumah. Diikutnya kuping. Cacat itu kan jawabannya pulanya tahun biawak.
Ada sebuah sekolah sih. Iya waktu. Sekolah di madrasah ada sebuah. Sekolah bahasa Arab ada sebuah. Les ada sebuah ya. Saat ibadah Nabi langsung alim bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia fasih mengucap dua kalimat syahadat. Kijang fasih membaca dua kalimat syahadat. Ngarannya mampu. Kita kan jangan kita sapi buat membenteng hari raya siapa tangan bulan keberes mati mas jidik ini menyepak yang penting untuk takut ya sampai datang ya bangsa nah pada lagi bangsa artinya siapa pas selang kanan langsung beres rangan di pagar bongkar baca rangan kan di mana jangan hijau sapinya menyipak ular gadung masuk ke selawat Rasulullah ular tunduk Nabi Musa ular tunduk Allah lagi ular-ular sihir Fir'aun jangan ada kisah mana kita tahu kisah Nabi Nabi sambung kisah wali Rasulullah itu juga dengar kisah wali Siti Maryam wali Allah Ta'ala mau petunjuk benar makanya kita baca Allah di tasnya Inna Allah Astagfirullah wali itu biasanya Siti Maryam itu lahir seorang anak tanpa ayah langsung bepandir diangkat menjadi nabi menakibnya Siti Maryam melahirkan pohon kurma diambil pohonnya menggetunduk kurma diantuk juga melahirkan jadi kalau binian yang sudah melahirkan rancaki makan kurma apa panggilannya guru makan hak setelah panggilan makan hak nah Ashabul Kahfi Nabi Muhammad mengatakan mana Tuhan berkisah Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi itu wali bahkan kisah anjing super luar biasa masuk surga menggiring Ashabul Kahfi di muara gua 4 duduk menjaga menerangkan Nabi Tuhan berkisah kisah Ashabul Kahfi. Kenapa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi wa dzakir mudah-mudahan di Banjarmasin yang nama Nakib Siti Khadidah takut betapa Siti Khadijah lawan Rasulullah tuh Masya Allah. Kata Siti Khadijah diceritakan Rasulullah pulang daripada dakwahnya beliau pun pulang tengah malam disambut oleh Siti Khadijah dihibur dan dibaringkan di paha Siti Khadijah. Terhiburlah hati Rasulullah karena berbaring di pahanya Siti Khadijah. Ketika itulah menetes air mata Siti Khadijah menjadi pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah, Khadijah istriku, apa sih yang bikin kamu menangis? Kenapa? Jangan itu orang Banjar tuh aku terlambat meninggal kita menangis. Aku nih kurang nangka ini nak tapi berduit 3 hari kita menangis. Kada ya Rasulullah, malah ulun mengharap pian berdakwah ini selamat.
yang berdakwah ini nyaman. Seandainya nanti ya Rasulullah istrimu ini meninggal lebih dulu, kemudian dikebumikan, terus dia masih berdakwah dan memerlukan untuk menyeberang ke satu tempat membuat jembatan, ya Rasulullah, tabuk kuburan ulun, jadikan tulang-tulang ulun jembatan buat pian nyeberang ke seberang. Tabuk kuburan ulun, jadikan tulang-tulang ulun buat jembatan menuju ke seberang. Siapa dia? Sayyidatuna yang berani ke atas dua hewan, hanya ingin melihat keselamatan Rasulullah, hanya ingin memantau Rasulullah di atas selamat apa keadaan. Kita masih di negara dalam maksud. Ini kata tabuk kuburan ulun, jadikan tulang ulun jembatan. Kada sekadar jasad, kada sekadar harta, tulang pun diserahkan kepada Rasulullah SAW. Karena tahu siapa Rasulullah. Manakib Siti Khadijah, manakib saya senang, manakib saya Abdul Qadir Jilani. Ada manakib anak, manakib utuh lomong. Kalau bingung ayat ayat yang utuh lomong. Nah itu tadi kembali kepada asal, bahwa ada memuliakan tempat seperti ini, ada memuliakan bulan seperti Ramadan, ada memuliakan hari seperti Jumat, seperti Senayan. Terus itu memuliakan harinya. Kalau membaca dan menceritakan riwayat dan manaqib para nabi, para rasul, itu sudah gawiannya Rasul. Nabi suka banget mendengarkan kisah Nabi. Nabi suka banget mendengarkan kisah wali. Nabi dan kondisi kelakuan. Jelas? Paham? Nah. Mudahan jadi pepegang kanan bermurid bertanggung bahwa bermurid ke Bapak, karena bila dibacakan riwayat hidup Nabi, riwayat hidup para rasul, terutama Nabi Muhammad, Allah turunkan rahmat. Kenapa jadi Allah turunkan rahmat? Namanya dulu bila orang itu membaca riwayat Nabi berarti ketujuh lawan Nabinya karena ketujuh membaca bila ketujuh, bila insya Allah ada cinta, insya Allah ada surga. Mudahan kita termasuk orang yang cinta, termasuk orang yang ketujuh dengan para nabi, para rasul, para wali. Dengan sekedar kopi kita ketujuh baca riwayat hidup mereka, cerita-cerita hidup dan akhlak-akhlak yang dipegang mereka. Nah, mudah-mudahan kita sebertahan selama dunia dan akhirat. Nah, jadi ujar sidin, mudah-mudahan di Banjarmasin bila ada orang nang benang apa bermaulid, ya didukung. Orang ini membacakan riwayatnya hidup Nabi, orang ini membacakan sejarah Nabi, didukung. Dan kita orang Islam setuju membacakan riwayat Nabi itu kada apa-apa, disuruh lagi. Buktinya Quran, Allah mengesahkan Nabi Adam dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, didukung. Jangan kita bercerai-berai, jangan kita berkelahi, jangan bertengkar. Hal yang sebenarnya logika kecil dan sederhana,
orang yang membacakan, orang yang menceritakan riwayat hidup Nabi didukung. Karena itu semua umat Banjar jadinya tahu di Nabi. Mungkin ada lagi yang membacakan kisah Nabi, akhirnya pada tahu di Nabi. Takutnya karena orang Banjar ngarannya untuk nomor mengaku jadi Nabi. Siapa ngaran? Untuk nomor. Apa pangkat? Nabi akhir zaman. Karena kada dibacakan riwayat hidup Nabi, karena kada diceritakan kebesaran Nabi, akhirnya di hati ini yang besar siapa? Dunia. Yang besar siapa? Artis. Yang besar siapa? Orang kaya. Yang besar siapa? Ya siapalah. Rasulullah di mana? Enggak pernah hadir di hati orang beriman. Enggak pernah cungol di hati orang beriman. Kenapa? Karena kada dikisahkan, kada diceritakan. Mari kita orang Islam sering-sering mengisahkan kisah Nabi, menceritakan kisah Nabi, agar umat Islam benar-benar mengagung-agungkan dan membesarkan Nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi mencintai yang lainnya. Allah dan Rasul lebih kita cintai sebagai tanda iman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan hajat kita. Amin. Dan selamatkan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.